Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Wiwot. Di samping saya ada teman kita Isa Rafiq, ya, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Saya sendiri Buyung Ishak. Ngomong-ngomong nih, Bu Rafiq, kayaknya banyak masalah internasional sekarang. Saya nggak tahu nih, kondisinya sangat menarik. Yang namanya Amerika itu menangkap Enduro ya, Maduro, presiden dari Venezuela. Notabene kan beliau ini seorang presiden yang sah. Tapi kenyataannya, menurut pendapat saya, dia semena-mena menangkap. Ada apa sebenarnya sih? Atau mungkin ada pendapat lain yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Lanjut, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Buyung. Memang sangat menarik ini melihat perkembangan internasional seperti yang Buyung ungkap itu, bahwa Amerika Serikat menggunakan tentaranya menangkap seorang presiden yang berada di Jazirah Amerika juga, ya, di Amerika Latin, Amerika Selatan, yaitu Venezuela. Presiden Maduro ditangkap seolah-olah dia seorang gembong teroris atau gembong kriminal, narkoba dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional. Tapi kita tahu bahwa PBB ini seperti tidak berdaya dan adem ayem saja melihat kenyataan ini, dan belum ada tanda-tanda bahwa Dewan Keamanan PBB ini akan bersidang untuk mengembalikan Presiden Venezuela ke tempatnya semula yang dihormati oleh rakyatnya. Ini kan menarik nih, seperti yang kita ketahui kan, Venezuela itu kan negara yang berdaulat dan merdeka. Apakah kita harus cuma nonton aja atau bagaimana nih kita seharusnya? Ya, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 kita, dari pembukaannya sudah menentang yang seperti ini, dan karena pembukaan kita kan sudah bilang bahwa kita penjajahan di atas bumi ini harus dihentikan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, ini adalah satu jalan penjajahan baru yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, dia di periodenya yang kedua ini. Nah, Amerika ini adalah salah satu dari 5 negara besar yang mempunyai hak veto di PBB. Oke. Siapa aja yang lain tuh, Pak? Yang lain itu adalah Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Oke. Ya, ini tambah 4 lagi. Dan ini kelimanya ini adalah pelanggar hukum internasional yang bisa mengajak-ngajak PBB, dan PBB tidak pernah berdaya ngelawan yang ini karena mereka punya hak veto. Ya. Nah, Amerika sendiri bukan pertama kali melakukan pelanggaran seperti ini. Dulu tetangganya juga Presiden Panama, Ortega, ya, ditangkap dengan cara yang sama, diserang demikian rupa, padahal sudah masuk ke minta suaka, ya, semacam suaka ke kedutaan Vatikan, tapi tetap ditangkap di kedutaan lain. Jadi ini pelanggaran yang sangat luar biasa, dan kemudian habislah karir politik Ortega, yang padahal rakyatnya sangat menyukainya. Sama seperti Maduro, memang setelah ditangkap ini
gerakan oposisi di Venezuela kan menjadi hidup dan punya keinginan menggantikannya. Menggantikannya. Dan ini adalah gara-gara ulah dari Amerika yang tidak menginginkan Maduro karena dianggap mengancam kepentingan Amerika di situ. Jadi bicara kepentingan. Bicara tentang kepentingan, ya, apalagi Amerika terang-terangan mengambil, ya, mau memompa minyak Venezuela sendiri. Jadi ini perampokan yang terang-terangan dilakukan, dan Venezuela ini kan mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia, dan ini diambil dengan terang-terangan kemudian dipompa untuk cadangan minyak Amerika Serikat. Jadi perampokan seperti ini dilakukan memang oleh anak cucu perampok juga. Dulu dia menjajah negara-negara ini, bapak-bapak, nenek moyang dia membawa senjata-senjata pembunuh massal ke negeri timur, membunuh, dan orang-orang Indian itu habis di situ. Pada penduduk asli itu ya. Penduduk asli. Nah, inilah yang terjadi. Nah, Prancis sama juga adalah bekas penjajah. Dia juga menghalangi ketika Aljazair mau memilih presidennya, ya. Prancis dan Denmark menghalangi itu. Orang yang sudah terpilih 81% suara sudah ke sana, tapi Prancis membatalkan itu, menjadikannya putaran-putaran kedua, ketiga, keempat, yang pokoknya yang seperti itu supaya gagal. Lalu apa yang terjadi di Mesir sama juga, ya, itu presiden terpilih dari Ikhwanul Muslimin dibatalkan oleh As-Sisi yang didukung oleh Amerika Serikat. Jadi negara-negara kampiun demokrasi ini adalah pelanggar-pelanggar demokrasi dan bisa berubah menjadi fasistik seperti Hitler ketika kepentingannya diganggu atau merasa terancam kepentingannya, dia bisa merampok sendiri. Nah, Irak mengalami itu termasuk pelanggaran HAM, bukan? Itu pelanggaran HAM, pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kemerdekaan, pelanggaran segala macam ada di situ, ya. Dan Irak itu dituduh segala macam, kemudian dihancurkan negerinya, lalu diambil minyaknya, terus presidennya dihukum mati pada saat hari raya Idul Adha. Penghinaan terhadap Muslim ini yang luar biasa, dan semuanya tidak berdaya menghadapi Amerika ini. Nah, apa yang terjadi di tempat lain kan sama juga. Inggris juga akan mendukung kelakuan Israel dan segala macam misalnya, dan juga ketika Argentina, ya, dalam masalah Falkland dulu, ya, itu juga Inggris menyerang negara merdeka, mengambil Falkland, ya, sebagai bagian dari Inggris, dianggapnya seperti itu. Jadi ini tiga ini, Inggris, Prancis, Amerika. Rusia, kita belum 2 tahun, Ukraina, dan sampai sekarang belum selesai ini, Ukraina diserang oleh Rusia, ya, Putin melakukan itu, dan semua juga tidak berdaya menghadapi ini karena dia punya hak veto. Dan kemudian apa yang ada di Ukraina itu ada gas, ada minyak, ada uranium, segala macam. Dia pusat tenaga nuklir ada di situ, di Ukraina. Nah, diserang oleh Rusia karena menginginkan itu. Nah, kemudian Cina kita lihat, ya, dia mengambil Tibet, lalu sekarang ancang-ancang mau mengambil Taiwan setelah Hong Kong digiles. Semua gerakan kemanusiaan di Hong Kong itu, gerakan demokrasi di Hong Kong digiles dengan tank-tank oleh Cina. Nah, sebentar lagi akan terjadi di Taiwan, dan ini juga sudah diancam, dan ini akan mungkin saja memicu perang dunia ketiga, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin yang akan terjadi adalah sama seperti di zaman setelah revolusi industri dulu, ketika Barat ini menjadi industrialis dan dia menginginkan pasar-pasar yang besar dan bahan baku. Itulah mereka datang dengan senjata-senjata pembunuh massal ke negeri-negeri timur, memperbudak bangsa-bangsa lain, mengambil sumber alamnya itu, ya,
bahan baku yang diperlukan untuk industri mereka dan memperbudak bangsanya. Ya, itu yang terjadi pada zaman dulu. Nah, zaman sekarang orang-orang ini tetap punya keinginan yang sama, keinginan menguasai sumber-sumber daya di seluruh dunia untuk industri mereka, untuk rakyat mereka, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah peduli dengan bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang terjadi. Terus saya ingin tanya nih, bagaimana hubungannya dengan Indonesia? Cina ya, ini kan tadi udah bicara Cina. Cina akan ngambil Taiwan, sudah ngambil Hong Kong, ya. Nah, sekarang Morowali ada kaitannya nggak ke situ? Kira-kira gimana pendapat? Ini pertanyaan menarik ini. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, kita sudah tahu bahwa Menhan kita, ya, Safri Samsudin, sudah menerjunkan pasukan tentaranya ke Morowali, ya, merebut seolah-olah merebut kembali Morowali yang sudah dikuasai oleh perusahaan Cina, ya, dengan tenaga kerja yang didatangkan dari Cina, yang pada masa Jokowi memang didatangkan banyak. Ya, kita tahu bahwa yang terang-terangan menekan kita untuk menerima tenaga-tenaga kerja impor dari Cina ini adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang dulu menjadi dari bagian dari Jokowi, dan Jokowi juga tidak keberatan dengan itu dan malah ikut-ikutan, dan kemudian membiarkan di sana dibikin bandara, ya, yang bisa disinggahi oleh kapal-kapal yang langsung dari Cina. Kemudian punya pelabuhan sendiri, punya apa, yang dimana kekuasaan Republik ini menjadi nol di situ. Jadi ini menjadi negara di dalam negara. Tapi hal yang sama kan juga negara dalam negara itu ada pik 1, pik 2, itu juga negara dalam negara, di mana polisi kita tidak punya kekuasaan. Nah, ini saya pernah bilang dalam salah satu podcast di Future Channel, ya, bahwa dunia ini, ya, dalam beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, akan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah pangan, yang kedua air, yang ketiga energi, yang keempat logam. Artinya ini semua adalah sumber daya yang dimiliki. Kita memiliki semuanya ini. Dan inilah yang nantinya akan menjadi bahan perebutan oleh negara-negara besar. Mereka kalau tidak bisa negosiasi dengan kita, mereka akan mengambilnya seperti Venezuela diambil seperti itu. Nah, kemudian Morowali mungkin walaupun sudah direbut dengan cara seperti itu yang sangat spektakuler oleh Safri Samsudin, Menhan, tapi mungkin tidak sampai sekarang tidak ada sanksi terhadap pemilik Morowali itu, perusahaan itu. Lanjutannya apa gimana? Itu bagaimana dengan pemiliknya yang melakukan itu? Bagaimana sebuah kedaulatan negara ini tiba-tiba hilang di satu tempat, ya, Morowali. Kemudian juga terjadi mungkin nanti Rempang, kemudian di Sangihe, di tempat-tempat yang banyak barang tambangnya, ini akan menjadi bahan perebutan kecuali pemerintah mempertahankan kedaulatan ini. Dan nanti Natuna mungkin akan menjadi incaran Cina. Kenapa? Di sana ada gas, ada minyak di situ seperti dimiliki oleh Venezuela. Cuman nanti musuh kita mungkin bukan Amerika tapi Cina. Nah, bagaimana pemerintah menjaga tanah air ini tanpa tumpah darah Indonesia ini? Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita nih. Mungkin nggak kasus di Venezuela akan terjadi di Indonesia? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kita memiliki tanah air yang sangat luas. Itu kan satu daratan aja Venezuela itu. Tapi kita memiliki, ya, itu panjangnya, luasnya itu seluas Eropa Barat. Kalau terjadi gigitan-gigitan kecil seperti Natuna diambil dulu, mungkin tentara kita ini
kalau presidennya takut duluan, sudah habis lah itu. Nah, di zaman Jokowi habis itu, ya. Nah, tapi sekarang sudah ganti seorang mantan komandan Kopassus, ya. Dan Jen Kopassus ini mungkin punya nyali lebih besar. Kecuali kalau disuntik-suntik dulu menjadi tidak besar nyalinya, bisa mengecil, kemudian akhirnya negosiasi aja, mau diambil lah, tapi bayar dong gitu. Tapi yang kayak gini jangan sampai terjadi. Saya yakin Prabowo tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sekarang Prabowo tempatnya sendiri di dalam negeri belum aman ya. Kita tahu dia harus mereposisi dirinya di 3 hal ya, di 3 tempat menghadapi. Pertama, di mata konglomerat. Apakah Prabowo dianggap presiden oleh para konglomerat kita? Yang sekarang melakukan perusakan ya, yang melakukan perusakan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ada menurut Walhi dan lain-lain dan lembaga-lembaga internasional, ada 1.300 perusahaan yang menghancurkan ini. Ya, 1.000 yang beroperasi di 3 wilayah ini, yang menggunduli hutan, merubah fungsi hutan, ya, alih fungsi hutan, kemudian juga aliran sungai, ya, daerah aliran sungai hancur semua ini. Hutannya habis, sehingga tidak lagi bisa menjaga alam kita dari banjir besar yang melanda ini. Dan ini untuk memperbaikinya, ya, itu mungkin memerlukan 70 sampai 80 triliun. Pada saat krisis seperti ini dan APBN kita minus, artinya defisit, ya, defisit sampai 662 triliun. Ketika defisit seperti ini, bagaimana kita menangani itu? Nah, Prabowo belum melakukan, ya, sampai seperti saya bilang tadi, ini kan dari 1.300 perusahaan ini terdiri dari perusahaan HPH, perusahaan HTI, kemudian pelem, lalu pabrik kertas, perkebunan, coklat, karet, kemudian sawit dan lain sebagainya. Yang paling banyak ini sawit, menghabiskan lahan yang sangat besar. Kemudian ada pertambangan emas dan lain sebagainya, dan batu bara yang menghabisi ini. Padahal batu bara ini dipegang oleh semuanya oleh konglomerat, dan ini dengan restitusi pajak, kata Menteri Keuangan kita Purbaya, tidak bayar pajak gara-gara restitusinya itu sama besarnya dengan pajak yang mereka keluarkan, dan ini belum ada sanksi. Nah, jadi Prabowo di mata konglomerat, apakah dia dianggap presiden? Kalau dia presiden, harus bisa harus tunduk kepada kekuasaan presiden. Nah, yang kedua, di mata menteri-menterinya, ada 17 menteri sumbangan Jokowi tidak tunduk kepada Prabowo, dan Prabowo belum memecat ini, kecuali 5 yang digeser itu, ya, 5. Tapi dari 17 itu baru 5, masih ada 12, masih ada Tito, masih ada LBP, masih Erick Thohir masih ada di situ, kemudian Erlangga Hartarto, lalu Bahlil Lahadalia, makin berjaya dia, dan Prabowo kayaknya masih tidak berani menghadapi Bahlil. Karena mungkin saja Bahlil mau digunakan untuk menundukkan Golkar dalam urusan politik. Nah, ini tidak boleh tukar-menukar seperti ini. Kejahatan terhadap negara harus dihukum. Kalau Presiden Prabowo mau jadi presiden, terhadap menterinya saja belum. Tapi terhadap rakyat sudahlah, ya. Kita sudah menerima dia sebagai presiden. Nah, kemudian di mata Tito, ini kan belum dia. Tito setiap saat bisa digunakan oleh Jokowi sebagai pion. Dulu mau membenturkan Aceh sama Sumatera Utara. Ya, kemudian dia membiarkan terjadinya negara dalam negara. Dia menteri dalam negeri, pasti ngerti. Tapi Prabowo tidak memecat Tito. Jadi 17 ini adalah penghalang-penghalang yang luar biasa. Lalu ada lagi Kapolri. Kapolri ini jelas-jelas melawan reformasi Polri, dilawan oleh keinginan presiden, dilawan oleh seorang
Sigit Listio, ya, yang orangnya Jokowi dulu, dan ini sampai sekarang masih tenang-tenang dan masih seperti lebih berkuasa dari Prabowo. Nah, dan Prabowo mungkin saja mau menunggu-nunggu orang pensiun dulu. Kerusakan yang dibuat dalam 1 tahun pertama aja sudah kayak gini, ya. Ibarat itu kalau permainan catur itu Jokowi sudah memasukkan, ya, kalau dalam permainan catur itu kalau ada pion musuh, ya, dia masuk ke daerah kita, maka dia bisa berubah menjadi benteng, menjadi menteri, menjadi perdana menteri, dan menjadi kuda dan lain sebagainya yang mengacaukan, ya. Bagaimana kalau 17 masuk? Bagaimana nggak pusing Prabowo ini? Kecuali dia punya kekuatan, punya keberanian untuk memecat orang-orang ini agar aman. Nah, itulah jadi masalah yang terjadi di Venezuela mungkin saja terjadi di Indonesia. Pertama mungkin Natuna dulu, kemudian Morowali tidak bisa kita ambil karena akan berjalan sebagaimana seperti itu. Kemudian akan hilang Rempang, lalu tempat-tempat lain, ya, Kalimantan, sedikit-sedikit akan habis, dan ini tidak boleh terjadi karena negara ini sudah merdeka 80 tahun. Dan Prabowo mau membawa Indonesia jaya tahun 2045, Indonesia emas. Apakah kita akan mendapatkan negara ini menjadi jaya atau kita menjadi bangsa kuli, ditentukan oleh Prabowo saat ini. Oke. Terima kasih Bu Rafiq. Ya. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya sangat puas dengan apa yang disampaikan. Thank you. Mungkin ya yang nonton juga bisa mengerti bahwa dengan yang singkat ini bisa membawa mereka menjadi puas. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.